Alkisah, di sebuah negeri bernama Kerajaan Daha yang gemah ripah Lojinawi. Di sana, hiduplah seorang putri bernama Galuh Candrakirana yang kecantikannya bak rembulan di malam hari. Ia telah ditunangkan dengan sepupunya yang gagah berani, Raden Panji Inu Kertapati dari Kerajaan Jenggala. Seluruh negeri bersukacita menanti hari pernikahan agung yang akan menyatukan dua kerajaan besar. Namun, di balik kemegahan tembok istana, ada badai yang mulai berhembus pelan, mengancam kebahagiaan sang putri. Kelicikan datang dari balik bilik istana. Paduka liku, selir raja yang haus kekuasaan, tak sudi melihat Candrakirana bahagia. Ia berambisi agar putrinya sendiri, Galuh Ajeng, yang bersanding dengan Raden Panji. Dengan ramuan hitam dan bisikan fitnah yang keji, ia meracuni pikiran Baginda Raja. Perlahan namun pasti, kasih sayang raja kepada Candrakirana memudar, berganti dengan tatapan dingin dan kemarahan yang tak beralasan. Sang putri yang malang tak menyadari bahwa nasibnya sedang dipertaruhkan dalam permainan intrik yang sangat berbahaya. Di langit Kediri yang selalu cerah, kegelapan tak terduga menyergap. Sebuah tragedi yang akan mengubah takdir kerajaan. Permaisuri, sang pilar kelembutan, ditemukan wafat dalam keadaan mengerikan. Tanda-tanda guna-guna hitam yang menakutkan. Ibumu, bagaimana aku hidup tanpamu? Siapa yang akan melindungiku sekarang? Namun duka belum pun berakhir, badai kedua menghantam. Raja yang kasih berubah menjadi orang asing, terhasut fitnah keji. Candrakirana, engkau adalah kutukan bagi kerajaan ini. Pergi, jauhi dari hadapanku. Ya, bagaimana bisa engkau menuduhku? Aku hanya seorang putri yang mencintaimu. Runtuhnya langit Kediri. Langit Kediri yang biasanya cerah mendadak mendung, seolah alam mencium aroma busuk dari konspirasi yang tengah merayap di lorong-lorong istana. Tragedi itu datang tanpa peringatan. Ibunda Candrakirana, sang permaisuri, ditemukan wafat dalam keadaan yang mengerikan. Tanda-tanda yang membuat para tabib berbisik ketakutan tentang guna-guna hitam. Belum usai gema isak tangis, badai kedua menghantam. Raja ayahandanya yang dahulu penuh kasih, kini tampak seperti orang asing, terhasut oleh fitnah keji. Pergi, jangan kau kotori lantai istana ini dengan langkahmu yang terkutuk. Tanpa bekal, tanpa pengawal, Candrakirana diseret keluar. Gerbang yang dulu menyambutnya dengan penghormatan, kini menjadi saksi bisu terusirnya seorang putri yang tak berdosa. Ia melangkah pergi, meninggalkan kemewahan yang kini terasa seperti racun. Dengan luka di hati yang jauh lebih perih daripada dinginnya malam. Candrakirana yang lembut telah mati bersama air mata yang jatuh tadi. Dari abu ini, yang akan bangkit bukan lagi seorang putri, tapi sebuah dendam. Di balik penyamarannya sebagai pengembara, tersembunyi kecerdasan dan keberanian sejati seorang pejuang. Di tengah hutan yang liar, ia menemukan rakyat jelata yang tertindas dan para pelarian yang hilang arah. Ia tegas seperti baja saat memimpin, namun lembut seperti sutra saat mendengar keluh kesah rakyatnya. Dari hutan angker lahirlah Kuta Panji. Sebuah komunitas kuat dan mandiri yang siap bertahan. Inilah kisah awal sang pemimpin. Lahirnya Panji Semirang. Setelah pertemuan yang mengejutkan itu, Raden Panji merasa ada sebuah gaya tarik magnet yang sangat kuat. Tanpa berpikir panjang, ia dengan ramah mengajak Panji Semirang untuk beristirahat bersama. Sepanjang malam yang tenang, mereka berbincang santai tentang pengalaman hidup dan perjuangan masing-masing. Setiap kali Panji Semirang berbicara, Raden Panji merasa seolah-olah Putri Candrakirana sendiri ada di dekatnya. Namun, Panji Semirang berbicara dengan gaya tegas seperti seorang prajurit yang telah banyak melihat dunia. Di pagi yang menyelimuti kabut, takdir mempertemukan dua jiwa.
hanya untuk memisahkannya kembali. Panji Semirang sadar kehadirannya telah menjadi ancaman bagi rencana besar yang telah ia rencanakan dengan matang. Kabaresan, Raden, perjalananmu harus terus tanpa diriku. Ini untuk yang terbaik. Sebuah rasa kehilangan yang aneh dan mendalam menyergap Raden Panji. Seolah bagian dari dirinya telah hilang. Kuti kabut, ia akan membawa kau ke arah kerajaan Daha. Buah pesan samar, sebuah arah baru. Perjalanan Raden Panji masih jauh dari usai. Takdir yang ajaib mempertemukan dua insan yang telah lama terpisah di sebuah perbatasan hutan yang sunyi. Saat Raden Panji berpapasan dengan rombongan pengelana yang dipimpin oleh Panji Semirang, ia langsung tertegun dan tidak bisa bergerak sejenak. Di hadapannya berdiri sosok dengan paras halus dan suara yang mengingatkannya pada yang selalu ia cari. Sementara itu, tubuh Panji Semirang gemetar, nyaris menjatuhkan kerisnya saat melihat wajah itu. Jauh di kerajaan Jenggala, Raden Panji Inu Kertapati terpuruk dalam kesedihan mendalam. Kabar hilangnya tunangannya, Putri Chandra Kirana, menyebar seperti badai. Berita itu menusuk hati Raden Panji, seolah ditembus oleh rambut paling tajam, menghilangkan semua warna kebahagiaan dalam kehidupannya. Meski Raja Jenggala mendesak agar ia menikahi Putri Galuh Ajeng, hati Raden Panji tetap kokoh tak tergoyahkan. Hanya Chandra Kirana yang bertahta di dalam jiwaku. Tak seorang pun lain yang bisa menggantikannya di tempat itu. Buah janji cinta yang tak akan pernah pudar, meski diuji oleh jarak dan waktu. Ayahanda yang terkasih, lihatlah anakmu yang terbuang dan telah lama tidak bisa kembali ke pangkuanmu ini. Kirana, aku tidak percaya. Chandra Kirana, anakku. Setelah kebenaran terbongkar, keadilan ditegakkan. Paduka Liku dihukum dan raja memohon maaf kepada putrinya, Chandra Kirana. Dengan hati yang lapang, Chandra Kirana memaafkan, menyadari ayahnya juga adalah korban tipu muslihat. Pernikahan mereka pun digelar meriah, menyatukan dua kerajaan dalam kedamaian dan kemakmuran. Rakyat bersorak-sorai, merayakan cinta sejati yang akhirnya menemukan jalannya. Kisah Chandra Kirana, legenda abadi tentang keteguhan hati dan perjuangan untuk menemukan keadilan dan cinta sejati. Aku, Chandra Kirana, yang pernah menyamar sebagai Panji Semirang, ingin berbagi apa yang kudapatkan dari perjuangan hidupku. Pertama, kebenaran tidak akan pernah hilang dalam kegelapan. Meski harus menyembunyikan identitas dan menghadapi tuduhan yang tidak adil, akhirnya kebenaran tetap terbongkar. Kedua, cinta dan kesetiaan yang tulus adalah kekuatan terbesar. Tanpa kesetiaan Raden Panji yang tidak pernah patah, aku takkan mampu sampai pada hari ini. Demikianlah akhir dari hikayat Panji Semirang yang telah kita lalui bersama. Kisah ini bukan hanya tentang perjuangan kerajaan, melainkan tentang bagaimana setiap orang bisa menjadi bagian dari kebaikan. Setiap langkah yang kita ambil dengan hati yang lurus, setiap bantuan yang kita berikan akan menjadi batu loncatan untuk masa depan yang lebih baik. Semoga hikayat ini selalu mengingatkan kita bahwa kebenaran, cinta, dan kebaikan akan selalu mengalahkan kebohongan, kebencian, dan keserakahan. Mari kita jadikan pelajaran dari cerita ini sebagai pedoman dalam menjalani hidup, sehingga kita bisa membangun dunia yang lebih damai dan adil bagi semua orang. Terima kasih telah mendengarkan hikayat Panji Semirang. Semoga berkah selalu menyertai kita semua.